Kita lanjut bahas Xingji Season 4 episode 12 yang merupakan episode akhir dari season ini. Peringatan buat sobatku semua, konten ini mengandung full spoiler buat yang belum atau mau nonton videonya secara langsung. Bang Sob saranin kalian nonton dulu video aslinya. Jika ada yang kurang dimengerti, barulah kalian nonton di konten ini. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada episode sebelumnya Sun Wukong hampir saja dibunuh oleh Faiz Ravana. Namun beberapa anak panah pun melesat dari langit dan mengenai tubuh dari sang jenderal surga utara tersebut. Ternyata hal itu dilakukan oleh Dewa Sanyan yang telah kembali dari penjara pulau terbang bersama dengan para dewa yang lain. Si Tian yang percaya diri pun masih nekat untuk melakukan peperangan antar dewa. Di sisi lain, Aosway saat ini terluka parah karena lengannya telah patah. Subaji dan Sawucheng pun menahan kakek naga supaya Biksu Tong bisa mengobati Aosway. Aosway yang pingsan pun bertemu dengan Yuso yang memberikannya semangat untuk terus berjuang sampai akhir. Aosway yang pada saat ini melihat Biksu Tong akan dibunuh oleh kakek naga Gulong pun menjadi marah dan mengeluarkan kekuatan maksimalnya, yang ternyata kekuatan itu membuat tubuh Aosway berubah menjadi warna emas. Dia pun kemudian mencegah kakek naga Gulong yang akan mengakhiri hidup Biksu Tong. Dan kini Aosway pun bertarung dengan kakek naga legendaris itu. Aosway pada saat ini melihat ke arah Biksu Tong dan berpesan untuk menjaga dirinya baik-baik. Tak lama kemudian Aosway pun berubah menjadi jiwa naga emas. Hal ini membuat kakek naga Gulong benar-benar kaget dengan kekuatan yang dimiliki oleh Aosway. Berbagai serangan yang dilancarkan oleh kakek naga Gulong pun tidak mampu melukai jiwa naga emas milik Aosway itu. Yang hal itu malah membuat Aosway menjadi semakin marah dan menghantamkan tubuh kakek naga Gulong sebuah tebing, kemudian mencekiknya dari belakang. Xiaoyu yang melihat perubahan Aosway ini merasa bahwa ini semua tidak pernah ada di dalam mimpinya. Kakek naga pun kali ini berusaha melepaskan diri dari cekikan Aosway. Biksu Tong yang melihat hal itu pun menyuruh Aosway untuk segera kabur saja. Namun Aosway tidak mau melakukan hal itu. Dia malah meminta maaf pada Biksu Tong atas perbuatannya selama ini. Dan setelah itu, Aosway pun membawa kakek naga Gulong terjun ke dalam jurang retakan bumi. Dia berharap tidak ada satupun yang bisa kembali setelah jatuh ke dasar jurang itu. Biksu Tong yang tidak terima dengan permintaan maaf dari Aosway pun segera berlari dan menyusulnya masuk ke dalam jurang. Subaji dan Sawucheng yang panik melihat gurunya terjun. Mereka pun pada akhirnya juga ikut terjun ke dalam jurang. Beilang kini hanya bisa melihat semuanya masuk ke dalam jurang tanpa bisa melakukan apapun. Karena Beilang sendiri masih memiliki tanggung jawab untuk melindungi Xiaoyu. Pada akhirnya, salah seorang monster pun menyerang Beilang dan membuatnya pingsan. Cerita kemudian berpindah ke istana surga, di mana Sun Wukong masih terus menghajar para dewa kegelapan. Namun tiba-tiba Sun Wukong merasakan perasaan yang tidak enak karena sepertinya sesuatu yang buruk sedang menimpa sang guru dan juga adik-adiknya. Hal ini membuat Sun Wukong akan menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat, kemudian menyusul gurunya. Dia pun mendekati Sasin Guanyin. Kemudian Sasin Guanyin memberikan Sun Wukong pedang emas surgawi sambil mengatakan, jika informasi yang diberikan oleh Jenderal Surga Timur benar, maka Dewa Cahaya bisa membalikan keadaan dengan cepat. Dan tugas Sun Wukong hanyalah menancapkan pedang emas surgawi itu di titik tertinggi istana surga kekosongan. Sun Wukong yang tidak mau mengulur waktu pun bergegas menuju titik tertinggi istana surga itu sambil membawa pedang emas surgawi. Kaisar Sitian yang panik pun segera menyuruh para dewa kegelapan untuk menghentikan Sun Wukong. Dengan cepat bintang kekuatan pun meluncur untuk mengatasi Sun Wukong saat ini. Namun hal itu dicegah oleh Sasin Guanyin, yang pada akhirnya mereka berdua pun bertarung. Dan kini kekuatan bintang kekuatan pun meningkat dengan pesat. Dia pun memberikan pukulan bertubi-tubi pada Sasin Guanyin dengan gerakannya sangat cepat. Hal ini membuat Sasin Guanyin harus terjatuh dari udara dan terpental ke lantai. 实力增强了。没想到杀心大神
弄脏了身体，真讨厌。 Bintang kekuatan lalu mengeluarkan jurus terkuatnya yang bernama api penyucian jiwa untuk menghadapi Sasin Guanyin. Dewa berambut pink itu mengetahui bahwa jurus yang digunakan oleh bintang kekuatan merupakan teknik iblis yang legendaris. Dengan cepat, api dan besi runcing mengepung Sasin Guanyin. Kemanapun Sasin Guanyin pergi, lautan api penyucian itu selalu mengejar dirinya, yang bahkan dengan cepat mengurung tubuh Sasin Guanyin ke dalamnya. Di saat bintang kekuatan merasa dirinya telah memenangkan pertarungan, tiba-tiba saja sebuah cahaya keluar dari tempat Sasin Guanyin yang membuat api penyucian jiwa itu menyingkir dengan sendirinya. Dan Sasin Guanyin pun mengatakan bahwa dewa generasi saat ini bahkan lebih kuat dari masa lalu. 骄傲的杀心终于死在我的。召唤邪神像，确实是非常是古老却不一定好。刀山火海，我不喜欢。 Sun Wukong masih saja berlari sambil menghindari kejaran para dewa kegelapan. Bintang surgawi pun pada saat ini tertarik untuk mengejar Sun Wukong supaya dirinya bisa mendapatkan prestasi yang tinggi. Namun keinginannya itu dicegah oleh Dewa Sanyan yang tidak akan membiarkan bintang surgawi mengganggu Sun Wukong. Bahkan Dewa Sanyan juga sudah geram dengan bintang surgawi karena di masa lalu bintang surgawi adalah teman seperjuangan yang bahkan kepergiannya membuat Dewa Sanyan sangat bersedih. Namun sekarang, bintang surgawi malah kembali dengan menjadi dewa kegelapan. Hal ini membuat Dewa Sanyan tidak segan-segan untuk membunuh mantan sahabatnya itu. Yang pada akhirnya, mereka berdua pun bertarung dengan kekuatan terbesar yang mereka miliki. 孙悟空yang masih saja diganggu oleh para dewa kegelapan pun pada akhirnya dibukakan jalan oleh Sasin Guanyin dan juga Dewa Sanyan yang telah menyelesaikan pertarungan mereka dengan lawan mereka masing-masing. Bahkan para jinggang juga berkumpul untuk membantu Sun Wukong. Mereka semua menghajar para dewa kegelapan itu. Sang Jenderal Surga Timur dan juga Jenderal Surga Barat pun turut membantu supaya jalan dari Sun Wukong tidak terhalangi oleh para dewa kegelapan. Yang pada akhirnya Sun Wukong berhasil menuju ke titik tertinggi Istana Surga. Dia pun kemudian menancapkan pedang surgawi itu dan membuat cahaya emas bersinar terang menyinari seluruh istana surga saat ini. Bahkan cahaya terang itu juga menyinari jurang retakan bumi yang membuat para monster di tempat itu berlarian karena mereka takut dengan cahaya yang terang. Bailang yang pingsan pun mulai sadar dan dia berlari ke arah Xiaoyu yang ambruk karena kecapean melawan para monster-monster itu. Xiaoyu kemudian berkata pada Bailang bahwa seputus asa apapun, di depan sana akan selalu ada harapan. Cahaya terang yang muncul dari pedang surgawi itu ternyata adalah jiwa Kaisar Sitian yang selama ini telah berada di dalam pedang surgawi. Dia pun saat ini akan mengembalikan cahaya di istana surga ini karena keadilan akan selalu bersinar dengan terang. Kaisar Sitian Cahaya mengeluarkan sebuah cahaya emas yang memulihkan tenaga serta menyembuhkan luka para dewa pihak cahaya. Hal ini membuat para dewa kegelapan merasa ketar-ketir dengan kemunculan Sitian Cahaya. Dan para dewa pihak cahaya pun kali ini bersatu untuk menghadapi para dewa kegelapan yang masih belum menyerah. Kaisar Sitian Cahaya kemudian berterima kasih pada Sun Wukong karena hal ini tidak luput dari peran dan juga kerja keras Sun Wukong dan Tathagata, yang pada akhirnya pertarungan yang sebenarnya pun baru akan dimulai. Masa depan istana surga bergantung pada Sun Wukong dan para dewa yang lain. 刚刚，孙悟空很感激有你和如来都发挥了至关重要。天界的未来，全靠各位。 Jenderal Surga Selatan Virupaka merasa bahwa rencana mereka tidak berjalan dengan mulus. Namun Sitian Kegelapan masih memiliki satu-satunya cara yang tersisa. Dia kemudian mengajak Virupaka dan juga yang lainnya untuk menuju ke istana ketiga, atau yang disebut juga dengan Istana Sun King. Sun Wukong yang melihat Kaisar Sitian Kegelapan akan kabur pun segera menyusulnya. Namun lagi-lagi dirinya dihadang oleh Faiz Ravana yang masih saja menantang Sun Wukong untuk bertarung. Yang pada akhirnya pertarungan mereka pun berlanjut.
dan Sun Wukong berhasil membuat Faiz Ravana menerima pukulan keras dari tongkat Ruyi Jinggubang. Hal ini membuat Faiz Ravana terlempar dengan keras kemudian menghantam lantai. Kaisar Sitian ke-8 dan juga yang lainnya pun telah tiba di istana Sun King. Virupakkha kemudian merasa, apakah ini adalah cara yang tepat? Dan Sitian ke-8 mengatakan bahwa ini adalah cara satu-satunya karena posisi mereka sedang tertekan. Di istana Sun King tersebut, ada sebuah rumah yang terlihat seperti gubuk yang kecil. Kaisar Sitian ke-8 dan juga yang lainnya pun segera menuju ke tempat itu, karena di sana adalah tempat leluhur jiwa ke-8 yang bernama Yuan Shi Tianxun. Kaisar Sitian ke-8 pun akan membangunkan Yuan Shi Tianxun dari tidur panjangnya demi kemenangan pihak dewa ke-8. 此时迎接他的降生， 他会谅解的，他是全体暗魂的教主元始玉尊。 Cerita pun selesai dan sampai jumpa di season 5 yang belum ada kabar soal jadwal rilisnya. Buat sobat-sobatku yang tidak sabar menunggu animasinya muncul, kalian bisa ikuti dulu versi komiknya di channel ini. Silahkan cari di kolom playlist ya. Sampai jumpa di next video. Koprol Shop.